Udah nyambung. Di suatu daerah, hiduplah seorang gadis bernama Uis. Ia dibesarkan di daerah yang sangat kental akan budayanya. Generasi muda yang sudah diajarkan untuk mempertahankan budaya mereka. Tapi, lain dengan Uis. Ia berkeinginan kuat untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Nusantara. Suatu hari, Uis mendatangi kediaman para tetua dengan maksud menyampaikan pemikirannya itu. Tapi kita belum mencobanya. Bagaimana tetua dan muda memutuskan? Ya, aku setuju dengan pemikiran anak ini. Bagaimana jika aku mencari pengalaman di luar? Siapa tahu aku dapat teman yang sepemikiran. Baiklah. Ya sudah, terserah kalian. Kalau begitu aku akan berangkat besok. Keesokan harinya, Peta. Aku akan berangkat, mohon doa restunya. Ya, semoga baik-baik saja. sebelum pergi, tetua dua memberi tugas untuk mencari sebuah benda yang berharga di tempat yang sangat berbahaya. Ia membekalinya dengan sebuah peta yang tidak lengkap. Terima kasih, tetua. Ya. Semoga kalian baik-baik saja. Di tengah jalan, Uis membuka peta itu. Peta apa ini? Ini hanya setengah peta. Bagaimana aku mencarinya? Sabar, oh yes. Udah deh, sama jalan aja. Siapa tahu dapat setengah lainnya. Di tepi hutan, Uis bertemu beberapa orang seumurannya. Ia berniat bertanya mengenai hutan di depannya itu yang terlihat menyeramkan. Punten, apakah saya boleh bertanya? Tentu saja. Apakah hutan di depan saat menyeramkan seperti yang dirumorkan? Ya, apa kau akan ke sana? Ya, Sendiri? Bagaimana jika kita masuk bersama? Kami juga akan ke sana. benarkah? Oh iya, nama kalian siapa? Baiklah, aku Anjani dari Jawa Tengah. Aku Abdul dari Betawi. Aku Teko Adam dari Aceh. Maria, NTT. Kalau aku Yes dari Jawa Barat. Oh iya, kalian kesini mau ngapain? Kalau aku mau cari benda berharga. Ih, sama. Oh ya, aku ini ada peta dari kakek, tapi hanya setengah. Aku juga. Gimana kalau kita gabungin? Mungkin aja ini peta yang sama. Ternyata nyambung. Iya, gimana kalau kita nyari bareng-bareng? Dengan tujuan yang sama, mereka pun mengiyakan ajakan Uis dan mulai melangkahkan kaki mencari benda berharga itu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai. Mereka kesusahan untuk menyeberangi sungai.
Uis melihat jajaran batu. Seketika terpintas di pikiran Uis ide untuk menyeberangi sungai dengan cara melewati jajaran batu itu. Gimana kalau kita menyeberangi sungai itu dengan cara melompati batu itu? Boleh juga idemu. Ayo cepat. Mereka pun menyeberangi sungai dengan melewati jajaran batu tersebut. Setelah menyeberangi sungai, mereka merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Gimana kalau kita istirahat dulu di bawah pohon itu yuk? Sebentar, aku bawa sesuatu. Sambil istirahat, mending kita makan ini. Boleh? Boleh. Ini. Oh, gitu ya. Ini apa kok enak? Ini Kiku. Kiku? Enak tahu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari benda berharga. Di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa mereka sudah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh peta. Apakah ini tempat yang ditunjukkan oleh peta? Sepertinya iya. Ayo kita mulai cari. Ya. Hei, aku menemukannya. Kukira tapi kok seperti ini. Kukira besar dan sangat berkilau. Mereka menghampiri benda tersebut. Apa ini? Hanya satu. Kalau begitu siapa yang akan mengambilnya? Aku saja, kan aku yang pertama menemukannya. Tapi kan aku yang menemukan. Bukan, tentu saja itu aku. Aku kan yang memegangnya sekarang. Uis cukup kesal mendengar percekcokan itu. Akhirnya terlintas kembali ide cemerlang dari pemikirannya. Udah, daripada ribut, gimana kalau kita buka bareng-bareng? Setuju. Daripada ribut, lebih baik kita buka bersama saja. Lalu mereka pun mencoba membuka kotak tersebut. Ternyata kotak tersebut tidak bisa dibuka secara sembarangan. Mereka pun kebingungan. Uis si pemilik otak cemerlang itu pun kembali memberikan ide. Duh, gimana nih nggak bisa dibuka? Oh iya, gimana kita ke rumah tetua? Mungkin dia tahu caranya. Tapi, apakah kita akan sampai di sana? Sebisa mungkin. Ya sudah, ayo. Ayo. Lalu mereka pun memulai perjalanan untuk menemui tetua Uis. Merem. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan penunggu hutan. Rupanya Maria mengenali penunggu hutan tersebut. Namanya adalah Rakaka.
Mau apa kalian di sini? Kamu nanya. Apa? Lari. Tak terasa, mereka sudah hampir sampai di tempat tinggal sang tetua Eis. Kita hampir sampai loh. Oh ya? Ya. Sesampainya mereka di rumah tetua Eis. Hapunten Akina. Mangga lebet. Nggih. Akina, kami sudah menemukan barangnya, tapi kami tidak bisa membukanya. Bagaimana caranya? Kalian harus menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing untuk membuka kotak itu. Bahasa daerah? Ya, memang kenapa? Itu sudah menjadi ketentuan. Ya sudah, ayo. Tapi bagaimana? Kalian harus mengatakan kata buka dengan bahasa daerah kalian. Mereka pun mencoba mengatakan buka dengan bahasa mereka masing-masing. Ternyata di dalam kotak tersebut berisi gulungan dengan teks kuno. Tulisan apa ini? Bagaimana cara membacanya? Ya, ini adalah Iya, bagaimana cara membacanya? Apakah tetua bisa membacakannya untuk kami? Ya, ini adalah penggalan dari bahasa Sanskerta yang berisi tentang persatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, apa maknanya? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti maksudnya adalah tetap bersatu walaupun kita berbeda suku, ras, bahasa, dan berbagai perbedaan lainnya. Ya, betul sekali. Wah, aku tidak menyangka ternyata benda yang kita cari selama ini adalah tulisan yang dalam sekali maknanya. Ya, ternyata meskipun kita berbeda budaya, suku, ras, agama, dan bahasa, kita tetap bisa bersatu. Kita tinggal di Nusantara yang kaya akan keragamannya. Ya. Ingat ya teman-teman, jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah kita semua. Jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu kita semua. Kita tinggal di Nusantara yang kaya sekali akan keragamannya. Dari kelas 8A mengucapkan Mabruk Alfa Mabruk untuk FTS Negeri 1 Kemen. Yang ke-54.